Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Begitu banyak perbedaan yang ada, mulai dari suku, bangsa, juga bahasa. Komunikasi berperan penting di dalamnya sebagai media penyambung interaksi. Komunikasi dapat terjalin dengan baik antara komunikator dan komunikan dalam satu budaya maupun budaya lain, dengan mengetahui bagaimana komunikasi yang baik. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi orang yang mewakili dirinya di suatu tempat dan bagaimana cara orang itu dapat menerima budaya di daerah tersebut. Berikut komunikasi lintas budaya yang dilakukan oleh rekan saya dengan mahasiswi Thailand. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya di sini ditemani teman saya yang bernama Elia. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama mahasiswa asing yang berasal dari Thailand. Sebelum kita lanjut ke topik, saya mempersilahkan kepada kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subeda Kawemene, Prodi jurusan PGSD. Nama panggilannya Aisyah. Kalau boleh tahu, kapan kakak pertama kali datang ke Indonesia? Kalau pertama kali datang ke Indonesia, hari pertama itu mulai perjalanan ya dari Thailand. Mudah-mudahan kakak berita aja, bisa jadi kalau orang Thailand lihat bisa tahu cara perjalanannya, atau orang Indonesia bisa tahu cara perjalanannya. Jadi tanggal 27 Agustus tahun 2018, hari itu kakak mulai perjalanannya naik bis dari kota Jala ke KL, Malaysia. Dari kota Jala ke Malaysia naik bis ke sana itu sekitar 13 jam karena berhenti banyak tempat juga. Kalau tidak berhenti bisa jadi 8 jam, 9 jam tergantung karena harinya juga. Kalau orangnya ramai ya lebih macet jalannya. Habis itu sampai di KL itu subuh sekitar jam 4 sana, jam 5 sana. Dan di BTS Malaysia KL itu ke bandara, ke situ sekitar sampai gak ya 15 menit, agak-agaknya 15 menit aja ya. Habis itu naik pesawat kayak nunggunya pesawat lebih lama karena nunggu teman-teman yang tempat lain juga. Jadi kita pergi bareng gitu, jadi nunggu flightnya sekitar siang, kalau nggak salah jam 11 atau jam 12 gitu terbang masuk ke Indonesia. Berarti masuk ke Indonesia itu terbangnya tanggal 28 Agustus tahun 2018 ya. Sampai di sini jamnya sekitar zuhur sore lah ya. Habis itu langsung pergi dibawa makan ya, pergi tempat warung makan. Pertama kali makan makanan Indonesia itu rasanya setengah menu itu rasanya mirip dengan Melayu Thailand Selatan. Karena kalau orang Melayu itu ada yang lebih suka manis dan pedas dikit-dikit. Tapi kalau anak muda sekarang itu lebih banyak suka yang pedas. Menurut kakak, perbedaan apa yang paling kakak rasakan antara Indonesia dan Thailand gitu? Yang paling perbedaan itu tentang budaya ya. Budaya di sini ada campur-campur ya, ada Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Hongju. Kalau di sana Buddha ada juga sama, tapi setengah acara kegiatan dalam budaya itu beda. Kadang-kadang agama Buddha di sana kakak pernah lihat budayanya berapa budaya, tapi datang ke sini masih ada yang kita belum pernah lihat gitu. Atau di sini itu seperti, karena kalau tempat kakak di selatan jarang ada bangunan-bangunan seperti candi gitu ya. Ada juga, tapi kalau yang lebih ada yang
Buddha daripada Hindu. Kalau di sini ada Hindu, Buddha Buddha. ya campur ya dua-dua. Seperti Borobudur itu Buddha, Buddha, Borobudur kalau bahasa Thailand, Borobudur. Prambanan, jadi Candi Ijo kalau yang kakak sudah pernah pergi. Dan satu lagi itu masyarakatnya. Masyarakatnya beda gimana? Bedanya di sini itu orang beda agama lebih kayak gulungan gimana ya? Bertoleransi. Iya, lebih kayak kadang-kadang kita gak bisa banding, ini agama Islam atau agama apa karena dia barang sama. Kalau di sana bisa jadi karena di sana itu pakai bahasa Thailand ya, bahasa Thailand asli. Jadi orang selatan itu kalau orang Buddha atau luar dari agama Islam jarang yang bisa bahasa Melayu. Jadi kita bisa banding. Kalau di sini semua pakai ngomongnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Jadi yang mana ya kalau gak ada tulis halal atau warung-warung yang gak tulis halal itu gak masuk karena gak tahu itu Islam atau gimana. Ya. Apa sih yang membuat kakak memilih Indonesia sebagai tempat untuk kakak melanjutkan studi, atau kenapa kakak memilih UAD gitu? Yang kakak milih UAD itu karena ada yang tawar beasiswa Muhammadiyah. Jadi kakak milih karena kalau kuliah di selatan kakak harus bayar sendiri, gak ada beasiswa. Jadi semua hidup kakak bayar sendiri. Tapi pengalamannya itu masih pengalaman sama. Jadi kakak kalau kita dapat beasiswa ya ini tes coba dulu, karena waktu kemarin itu ujian daftar kuliah di kampus Thailand kakak daftar juga, dan Indonesia kakak daftar juga, dan bilang sama ibu, kalau saya gak dapat yang Thailand, dapat yang Indonesia, kakak mau milih yang Indonesia. Tapi kalau dapatnya dua-dua itu mau ikut putusan ibu. Kalau ikut putusan ibu suruh di Thailand. Berarti kemarin kakak dapatnya di sini, di Thailand nggak dapat. Ya. Nah, ditawar beasiswa ya tadi ya, ditawar beasiswa itu beasiswa Muhammadiyah ada berapa universitas yang itu bisa kita milih. Yang kakak milih pertama itu Jogja, yang kedua pilihnya Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang terakhir kakak pilihnya Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu pilihnya dua, ada Ahmad Dahlan, ada UMY. Dan kakak langsung uji tesnya itu wawancara juga, wawancara sama lihat profil kita, lihat kenalan nama kita, lihat nilai-nilai IPK kita dapat berapa yang SMA kemarin itu. Habis itu tes uji wawancara kakak langsung diterima. Yang terima itu Ibu Ida. Kalau selama kakak di Indonesia itu ada kendala nggak? Kendala kemarin itu kendala kakak yang pertama bahasa karena walaupun kakak bisa ngomong bahasa Melayu, tetapi loratnya beda, artinya beda. Berarti contoh bahasa Melayu yang kakak ngomong seperti kamu sudah makan belum ya, bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Melayu sudah makan belum? Sudah makan dulu, sudah makan lagi. Jadi bahasanya bahasanya beda. Ataupun hari ini ada kuliah tidak? Hari ini gih kolah setengah orang panggilnya gih kolah, ataupun mahalai gak campur bahasa Thailand sama bahasa Melayu. Jadi beda. Mudah-mudahnya bahasa Melayu yang hampir sama, makan, make, tidur, ya tidur. Minum biasanya di Thailand itu panggilnya make juga. Jarang panggilnya minum. Ya, bahasa. Dan kedua, kemarin itu kakak belum lancar bawa motor karena di selatan tempat kakak duduk Kota Jala itu motornya tidak terlalu ramai, mobil motornya tidak terlalu ramai. Jadi datang di sini orangnya lebih ramai, kaget. Jadi
2 minggu juga baru lancar bawanya. Itu termasuk Oke. cepat juga ya. Ya. Hmm. Kak, sempat nggak ngerasa kesulitan saat datang di Indonesia? Kesulitan tentang apa? Kesusahan kakak apa aja yang kakak rasa susah di Indonesia? Yang rasa susah. Kalau sekarang rasa susahnya tidak sih, tidak ada kalau sekarang. Kalau awalnya susah itu susah makan, karena Iya, rasanya rasanya beda ya. beda. Kemarin itu makannya gak sering habis, jadi berbulan juga baru bisa makan. Pertama kali coba tempe, rasanya aneh weh. Coba yang kedua masih aneh. Berbulan juga baru bisa makan tempe, baru bisa makan. Tapi kalau gudeg gak ya, Gudeg, Ma? iya, Gudeg itu gak bisa sekali, walaupun sudah coba banyak kali gak bisa. Itu paling susah banget untuk mau biasa rasanya. Ada manis, Iya, manis manis banget. banget. Jadi ini kayak seperti manis-manisan ya, bukan makanan laut gitu. Ya. Baik, Kak. Selama belajar bahasa Indonesia, kakak sempat merasa kesulitan nggak? Sulit itu yang peng per itu yang mana dulu? Nah, ada bahasa Indonesia kan ada membaca, Iya. baca itu, jadi harus pakai yang mana ya? Harus ya per satu padu. Satu padu. Satuan sesuai. Jadi ada ada per, ada meng. Jadi bingung harus pakai yang mana Bingung ya. awalan Iya, katanya. awalan katanya ataupun cara hubungnya, Cara menghubungkan katanya ya. hubung katanya harus yang mana. Seperti di rumah, kalau kemarin kakak kiranya di itu gabung sama rumah, tapi sebenarnya harus Dipisah. pisah. Jadi begitu, jadi ada banyak salah tulisan kakak. Baik, Kak. Jadi kakak kan sempat nih belajar bahasa Indonesia di sini. Nah, boleh nggak Kak kita diajar bahasa Thailand gitu? Iya, beberapa kata beberapa gitu. katanya Boleh. gitu. Mau contoh kata apa aja? Perkenalan diri, perkenalkan nama saya, gini-gini. Nanti kakak langsung aja ya. Iya. Ya. สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนางสาวสุเบดาก้าเวมเมเนมาจากประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ตอนนี้ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี 4 เรียนอยู่คณะประถมศึกษาค่ะ Artinya apa itu? Artinya ada sawadi, ya sawadi seperti salam atau hello, hai itu ya. Sawadi kah di belakang itu untuk cewek. Kalau cowok itu krap. Nah, jadi tadi kakak bilangnya kakak itu namanya Subedah ya, Subedah KW Menen, gelar di belakang itu KW Menen, dan kuliahnya di sekarang masih di bukan saya anak asing Thailand, kuliahnya di Indonesia, dan kuliah jurusan PGSD. Coba kita bareng-barang. Sawadika. Baik, Kak. Demikian wawancara kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia wawancara dari rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Ya guys, jadi sekarang kita sedang melakukan wawancara terhadap kakak Aisyah. Udah mulai nih.